amal kebaikan almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jemaah pelatika yang kami hormati, menanti proses fardu kifayah. Di dekat saya ada Kepala Sekolah SMA 2 Kasimbar, Bapak Irjan MSI. Tentang kematian atau nasihat singkat tentang kematian, bentuk ceramah agama dalam hal ini disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Muhammad Qasim Abdul Majid selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Parigi Motong. Pada untuk yang hormati silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi qala fil Qur'anil azim. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ومولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون والصلاة والسلام على رسول الله وعلى الموت بعدون كل الناس داخله وعلى آله وصحبه أجمعين من بعد. Bapak-bapak pemerintah Kabupaten Seketadi dan seluruh masyarakat yang hadir dalam status yang berbeda-beda semuanya kita dan hadirin jamaah takziah, insyaallah kita dimuliakan Allah karena kita telah menjalankan salah satu fardu kifayah dan juga insyaallah dengan sunnah-sunnah nanti kita lakukan. Dengan nikmat itu kita hendaknya bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kita tengah berduka dengan hilangnya seorang tokoh muda di Kabupaten Parigi Motong ini yang kita kenal sekali. Perjuangan beliau memang banyak, tapi manusia mungkin tidak bisa membalasnya, tapi pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas dari seluruh rangkaian kerja amalnya. Karena saya tahu sekali beliau adalah teman yang baik, salah satu guru yang berprestasi di kota ini. Namun juga karena manusia biasa pasti ada kesalahan atau kelebihan, itulah memang bagian dari kita manusia. Tapi pada akhirnya juga jamaah sekalian, kita ini apapun kapasitas kita, Allah yang paling adil mengadili segala pengadilan. Kita tersandung hutang, tersandung perkelahian orang, Allah adil. Begitu juga pengadilan di dunia ini tetap disampaikan oleh Allah, alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Allah lah maha adil dan mengadili seluruh persoalan manusia. Oleh karena peringatan itu jamaah sekalian, kita tak usah heran, tak usah sedih keluarga-keluarga, Allah yang paling adil. Dan bulan hari ini adalah janji beliau yang telah dicatat di dalam ketentuan Allah. Laidza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika datang sebuah janji Allah atau batasan usia manusia, pada saat itu tidak bisa maju dan tidak bisa dimundurkan. Kemudian mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat sekalian, mudah-mudahan kita senantiasa menjadi pengikut Rasulullah yang setia dalam menjalankan segala perintah dan sunnah-sunnah. Pada kesempatan yang singkat ini jemaah sekalian, tentu kita rasa apalagi ya, teringat lagi bahwa kita mati. Oleh karena itu pelajaran yang besar di sini kita ambil. Rasulullah bersabda, seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, ayyakun nas ya Rasulullah, manakah manusia yang pandai ya Allah hidup di dunia ini?
Dan semula jawabannya singkat. At-kanazu zikrul lil maut. Manusia yang paling pandai hidup di dunia ialah manusia yang mengingat dirinya akan mati. Saya ulangi, menurut agama, manusia yang pandai itu yang dia ingat dirinya akan mati. Mengapa demikian jemaah sekalian? Karena kalau manusia itu mengingat-ingat sesuatu, ya, apalagi mati kita ingat-ingat, pasti kita akan berjalan di jalan yang baik, jalan benar. Jadi cukuplah mati ini jemaah sekalian sebuah pelajaran yang besar bagi kita, bahwa jangan pernah kita berkata besok saya masih ada lagi. Itu takbur namanya. Karena mati itu rahasia Allah. Kalau Ustaz Kasim ini ke sana tidak diminta-minta, jangan didoakan, ditabrak oleh motor, mobil, mati saja total ini. Namun juga karena manusia biasa pasti ada kesalahan-kesalahan atau kelebihan, itulah memang bagian dari kita manusia. Tapi pada akhirnya juga jamaah sekalian, kita ini apapun kapasitas kita, Allah yang paling adil mengadili segala pengadilan. Kita tersandung hutang, tersandung perkelahian orang, Allah adil. Begitu juga pengadilan di dunia ini tetap disampaikan oleh Allah, Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Allah lah Maha adil dan mengadili seluruh persoalan manusia. Oleh karena peringatan itu jamaah sekalian, kita tak usah heran, tak usah sedih keluarga-keluarga, Allah yang paling adil. Dan inilah hari ini adalah janji beliau yang telah dicatat di dalam ketentuan Allah. Baidza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika datang sebuah janji Allah atau batasan usia manusia, pada saat itu tidak bisa maju dan tidak bisa dimundurkan. Kemudian mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat sekalian, mudah-mudahan kita senantiasa menjadi pengikut Rasulullah yang setia dalam menjalankan segala perintahnya dan sunnah-sunnah. Pada kesempatan yang singkat ini jemaah sekalian, tentu kita rasa apalagi ya, teringat lagi bahwa kita mati. Oleh karena itu pelajaran yang besar di sini kita ambil. Rasulullah bersabda, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ayyakun nasu ya Rasulullah, manakah manusia yang pandai ya Allah hidup di dunia ini? Rasulullah jawabannya singkat, at-kanazu zikrul lil maut. Manusia yang paling pandai hidup di dunia ialah manusia yang mengingat dirinya akan mati. Saya ulangi, menurut agama, manusia yang pandai itu yang dia ingat dirinya akan mati. Mengapa demikian jemaah sekalian? Karena kalau manusia itu mengingat-ingat sesuatu, ya, apalagi mati kita ingat-ingat, pasti kita akan berjalan di jalan yang baik, jalan benar. Jadi cukuplah mati ini jemaah sekalian sebuah pelajaran yang besar bagi kita, bahwa jangan pernah kita berkata besok saya masih ada lagi. Itu takbur namanya. Karena mati itu rahasia Allah. Kalau Ustaz Kasim ini ke sana tidak diminta-minta, jangan didoakan, ditabrak oleh motor, mobil, mati saja. Katakan bahwa orang mati itu putus segalanya, tapi masih ada yang tinggal. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Apabila meninggal salah seorang di antara kaum manusia, umat Muhammad ini, maka putuslah segala amalannya.
Ya, artinya apa? Tidak bisa lagi dia bersedekah, tidak bisa lagi dia berbuat apa. Tetapi bersedekah untuk dia orang yang hidup ini atas nama dia boleh. Jadi sama jemaah sekalian, yang tinggal itu adalah syafaat pertama, yaitu ilmu yang tafa'u bihi. Ilmu yang tafa'u bihi artinya harus kita seorang umat manusia ini ada ilmu-ilmu yang harusnya yang kita pelajari yang baik, kemudian kita salurkan kepada orang lain, paling tidak kepada keluarga kita. Apalagi almarhum ini bukan satu muridnya. Untuk kita yang pernah diajar, jangan pernah melupakan guru, selalu doakan. Nah, maka doa-doa mereka yang ikhlas inilah yang sampai. Ini keuntungan kalau seorang guru, seorang penunjuk jalan yang baik yang benar itu, maka itu sangat menunjang perjalanan almarhum. Mungkin juga saudara-saudaranya, ya, cinta ini jangan pernah putus walaupun sudah tidak ada seseorang. Tapi doa kita, apalagi keluarga yang jauh ini, kata Nabi, asra'u doa, ijabatan doa, doaul akhi di akhir doaul baik. Ini pada saudara-saudaranya, kakaknya, adiknya saya sampaikan. Pesan Nabi ini katanya, doa yang paling cepat makbul itu adalah doa saudara yang jauh kepada saudaranya yang jauh. Jadi jangan pernah putus doa ini disampaikan, karena itu diharapkan sekali orang meninggal dunia. Doa ini sangat penting bagi kita. Makanya di dalam Al-Quran itu, dalam keyakinan kita itu selalu Allahumma ighfirlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang beriman laki-laki, orang yang beriman perempuan. Padahal kita tidak tahu siapa yang kita doakan, tapi niat kita untuk semua ini bisa tembus. Ini doa ini. Apalagi saudara-saudaranya, anaknya ada 3 orang yang tinggal ini, itu juga. Yang kedua yaitu waladun salih yad'u lahu. Anaknya yang 3 ini mudah-mudahan ada di sini semuanya, ada semua. Jadilah bagaimana kesayangan Anda kepada bapak Anda di waktu hidup, maka lebih-lebihkan lagi di waktu mati ini. Apa caranya, bagaimana? Jagalah diri anak ya. Karena saya tahu sudah dewasa semua, maka tingkatkan ibadah kepada Allah. Ini anak-anak yang bisa menunjang perjalanan seorang orang tua diselamatkan oleh Allah. Selalu didoakan, dan perilaku anak-anak yang baik itu ketika hidup di dunia ini menunjang juga orang tua. Tapi manakala anaknya yang ditinggalkan atau saudara-saudaranya yang ditinggalkan, ada sebuah masalah, menjadikan sebuah masalah berhubungan dengan orang mati, maka itu disebut nanti niyaha. Ya. Pesan Nabi kepada kita, pertama tentunya kepada keluarga, pada anaknya, al-mayyitu yu'adzabu fil qabri bimaniha. Jadi mayat ini nanti orang yang dikubur disiksa, dikubur karena apa? Karena ada hal-hal yang bisa membuat dia tersiksa. Apalagi anak-anak berbuat kesalahan, mau berkelahi antara sesama, antara saudara, atau hal-hal yang lain. Al-ilmu tabawi artinya yang ilmu yang sudah disampaikan oleh beliau selama hidupnya ini yang berkenaan dengan kebesaran Allah, maka itu ataupun amal-amal di dunia yang kepentingan umat, maka segala itu dilakukan oleh murid-murid, maka pahalanya didapat oleh guru. Jadi karena itu, marilah kita menjadi guru, walaupun kita bukan mengajar, tapi jadilah kita guru, artinya memperlihatkan sesuatu yang baik, mengajarkan pesan-pesan baik dengan sesama kita, sehingga seperti apa dikerjakan orang tadi, pahalanya juga pada kita semua. Kemudian yang ketiga, sedekah jariyah. Ya, tiga ini sangat penting dimiliki oleh kita manusia sebelum mati. Bekal yang tidak pernah putus itu, yaitu sedekah jariyah. Almarhum bercerita sedekah, saya tahu orang-orang bersedekah. Keluarga ini saya tahu betul. Keluarga Salim Lama ini dan istrinya itu orang-orang yang selalu menjalankan membantu di dalam agama Allah Subhanahu wa taala.
Jadi inilah mungkin juga yang akan diteruskan oleh anak-anaknya, supaya apa, perilaku yang baik ini akan dilanjutkan oleh anak-anak. Yang pernah selalu saya garis bawahi, anak-anak, bagaimana cintamu pada orang tua di waktu hidup, tapi tingkatkan dia. Salat lebih ditingkatkan lagi. Perilaku persahabatan dengan saudara saling mencintai ditingkatkan lagi. Dan apa, kebaikan-kebaikan itu ditingkatkan sehingga orang tua tidak juga mendapat siksaan-siksaan ataupun pertanyaan-pertanyaan terlalu sukar. Karena di kubur itu ada pertanyaan-pertanyaan menurut ajaran agama Islam. Jamaah sekalian, saya hanya berharap semoga keluarga ini, kata Tuhan tadi istrinya, dia bilang tidak ada lagi, saya bilang bukan tidak ada, tapi suamimu duluan, ya kita akan mengikuti dia, akan dipertemukan oleh Allah suami istri dan anak dan keturunan kelak di hari kemudian. Manakala apa pesan-pesan agama sama kita perbaiki. Dan ingat masalah dunia, hati-hati. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kamu sudah lalai di dunia ini, baku kejar masalah dunia, seakan-akan kamu tidak mau ingat lagi mati. Ini bahaya. Oleh karena itu datang ke kematian seperti ini, paling tidak kita berbekal pulang ke rumah, ya Allah, saya pasti mati juga nanti. Karena itu Nabi katakan tadi, manusia yang pandai ini adalah atqanna suntikrul maut. Setelah kita pulang ke rumah, mari kita koreksi. Berapa sudah saya punya keburukan ini yang saya buat, minta ampun pada Allah. Jangan ingat-ingat kebaikan kita baru bilang-bilang sama orang, saya sudah banyak kebaikan. Maka orang seperti itu hilang semua kebaikannya. Ya. Kalau disampaikan saya itu saya bantu, sana saya bantu, maka hilang semuanya itu. Tapi bagaimana kita mengingat keburukan kita, mengingat kejahatan kita pada Allah, durhakan kita pada Rasulullah, dan kepada sesama manusia. Jemaah sekalian, mari saya kira kepada kita semua yang hadir, insya Allah bisa kita meningkatkan diri untuk ibadah kepada Allah, kepada kita dan kepada almarhum ini, semoga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebagai manusia biasa pasti ada ketentuannya, tapi dengan amal-amalnya dan amal anaknya insya Allah dimudahkan melalui karena kesukaran dan perjalanan di sirat di jalan menuju akhirat. Dan kepada keluarga tetap sabar. Allah berjanji, alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tanamkan di hati wahai keluarga, kita miliknya Allah, dan wal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua kembali kepada Allah nanti. Nah, itu saja diucapkan. Jadi mudah-mudahan apa yang sesingkat ini ada manfaatnya, dan kepada kita saya minta maaf kalau ada kekurangan. Saya juga sebelum dilepaskan oleh pemerintah, saya majelis ulama menyampaikan juga selamat jalan wahai anakku, wahai saudaraku, semoga Anda dengan amalan-amalan Anda dan amalan keluarga ini menyampaikan doa-doa kami akan mengantarkan Anda di jalan yang diridai oleh Allah SWT. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia nama Abdul Haris Yunus Koni SPD MSI NIP 19670225 1991031010, tempat tanggal lahir Limboto 25 Februari 1967, tempat meninggal Rumah Sakit Anutapura Palu, alamat almarhum Jalan Trans Sulawesi Desa Lebo. Riwayat pendidikan 1 SD Negeri 1 Parumi tahun 1981, 2 SMP Negeri Paguyaman tahun 1984, 3 SMA Negeri 3 Gorontalo tahun 1987, S1 Pendidikan Kimia Makassar tahun 1998, S2 Universitas Tadulako Palu tahun 2010. Riwayat kepangkatan diangkat menjadi CPNS pengatur golongan 2C tahun 1991, diangkat menjadi PNS pengatur golongan 2C tahun 1992, dinaikkan pangkatnya menjadi penata muda golongan 3A tahun 1996,
dinaikkan pangkatnya menjadi penata muda tingkat 1 golongan 3 B tahun 2003, dinaikkan pangkatnya menjadi penata golongan 3C tahun 2005, dinaikkan pangkatnya menjadi penata tingkat 1 golongan 3D tahun 2008, dan dinaikkan pangkatnya menjadi pembina golongan 4A tahun 2012. Riwayat pekerjaan diangkat dalam jabatan pelaksana, diangkat dalam jabatan guru madya, diangkat dalam jabatan guru madya tingkat 1, diangkat dalam jabatan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan sebagai Kepala Bidang Pengawasan Monitoring dan Evaluasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Parigi Motong. Almarhum meninggalkan istri bernama Sylvia Salilama Gue dan 3 orang anak, yaitu 2 putra dan 1 putri. Demikian riwayat hidup singkat almarhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala kebaikan almarhum. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parigi 23 Oktober tahun 2020. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Parigi Motong tertanda Dr. Andes Ahmad Saiful MM. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, mari kita memberikan sedekah buat almarhum untuk mensalatkan jenazah almarhum Bapak Abdul Haris Koni. La ilaha illallah, la ilaha illallah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Silakan sih. Saya punya orang tua. Selamat sore, salam kebahagiaan dia. Saya atas nama keluarga almarhum Bapak Haris Koni SPD MSI yang telah meninggalkan kita, Saudara kita Komandan keluarga, Samarudin. anak, orang tua, Untuk persiapan upacara kami sampaikan Iya, dari Bapak Ibu Jamaah Tugas kami sampaikan untuk pegawai negeri sipil yang hari ini berpakaian dinas, baik Korpri, Pol PP dan ya, dinas lainnya. Ya, kami sampaikan sekali lagi pada rekan anggota PNS baik yang berpakaian dinas dan pakaian lainnya, kami silakan untuk mengambil tempat di sisi kiri dan kanan bagian keranda
Para pelayan lainnya disilakan menyesuaikan. Siapa upacara? Mohon bagi bapak ibu yang mempunyai alat komunikasi untuk sementara ya di silent atau kecuali yang jelas. Terima kasih. Upacara pelepasan jenazah almarhum Bapak Abdul Haris Goni SPD MSI, anggota Kors Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Parigi Motong hari ini Jumat 23 Oktober tahun 2020 dimulai. Pemimpin upacara memasuki tempat upacara. Siap. Sak. Istirahat di tempat. Gerak. Siap. Gerak. Wakil Bupati Parigi Motong selaku pembina upacara memasuki tempat upacara. Laporan pemimpin upacara. Maklum, upacara penyerahan dan pemakaman jenazah almarhum Bapak Abdul Haris Yunus Koni SPD MSI siap dilaksanakan. Laksanakan. Sambutan Wakil Bupati Parigi Motong sekaligus melepas secara resmi jenazah almarhum Bapak Abdul Haris Yunus Koni SPD MSI yang selanjutnya untuk dimakamkan kepada Bapak Haji Badrun Gai SE dengan hormat disilahkan. Istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati dan saya banggakan anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Parigi Motong, para pejabat tinggi pratama yang sempat hadir, para pelayat dan sekaligus ada yang bertugas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa, marilah kita senantiasa selalu mengucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izin dan kehendaknya lah kita masih dapat meringankan langkah untuk dapat menghadiri acara pelepasan jenazah almarhum Bapak Abdul Haris Yunus Koni SPD MSI menuju ke tempat pemakaman yang telah ditentukan. Hadirin para pelayat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama menjalankan tugas sebagai pegawai negeri sipil almarhum yang mempunyai tanggung jawab dan pengabdian yang tinggi baik dalam menjalankan setiap pekerjaan maupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Di samping itu,
dalam melaksanakan setiap tugasnya. Almarhum selalu bekerja dengan maksimal dan menyelesaikan tugasnya dengan baik meskipun dengan keadaan sulit, sekalipun dalam keadaan kesehatan yang kurang. 5. Karena almarhum sangat tegas dan tidak suka benda pekerjaan. Hadirin jamaah juga yang dirahmati Allah SWT, kita semua sangat mencintai dan menyayangi beliau bersama istri, anak, dan keluarga yang ditinggalkan. Bahkan tidak ingin berpisah, tapi Allah sebagai pemilik lebih mencintainya, sehingga tiada kata selain kita harus ikhlas dan merelakannya untuk menghadap Al-Khaliq Sang Pencipta. Pada keluarga yang ditinggalkan akan senantiasa diberikan ketabahan dan kekuatan iman dari Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi tentunya yang kita harapkan adalah Allah Subhanahu wa taala melapangkan husnul khatimah. Mari kita bacakan surat Fatihah kepada almarhum. Semoga jalan almarhum menuju Sang Khaliq diberikan kelancaran menjadi salah satu penghuni surga. Amin. Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Secara resmi dan bebas untuk dimakamkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, menerima segala amal ibadah almarhum. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Allahumma musta'an. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan umum kepada jenazah almarhum. Kepada jenazah almarhum. Hormat, gerak, tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara. Upacara telah dilaksanakan. Selanjutnya jenazah siap untuk dimakamkan. Laporan selesai. Lanjutkan. Lanjutkan. Pembina upacara berkenan kembali ke tempat semula. Selanjutnya pengusungan jenazah oleh Satpol PP Kabupaten Parigi Motong. Jalan. Gerak. Hadap kiri, hadap kanan. Gerak. Kepada jenazah almarhum. Mat, gerak. Tegak. Gerak. Berada. Bedak. Gerak. Jenazah akan dimakamkan di pemakaman keluarga desa Motong Kecamatan Parigi. Langkah perlahan. Jalan. Demikian seluruh rangkaian Langkah, acara biasa. pelepasan jenazah Jalan. almarhum. Ibu dan keluarga kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi atas nama keluarga mengundang kepada Bapak Ibu jamaah pelajar
bahwa pelaksanaan takziah digelar pada malam ketiga di rumah duka ini. Sekali lagi, kata sangat keluarga mengundang para bapak ibu sekalian untuk hadir di acara takziah digelar pada malam ketiga di rumah duka ini. Terima kasih.